Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita bagi kehidupan kami dan pedoman kehidupan kami. Biarlah kami bisa dapat menerapkan bagi kehidupan kami masing-masing Bapa. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini hanya melalui dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 18 ayat 21 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Yang menjadi judul kita pada hari ini yaitu kasih yang mengampuni adalah cerminan hati Yesus. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita hidup di dunia ini yang penuh dengan luka hati, kekecewaan, dan salah paham. Kadang yang menyakiti kita bukan orang jauh, tetapi justru orang yang dekat dengan kita, yaitu keluarga, teman, bahkan saudara seiman. Dan disinilah kita diuji, apa kita mau membalas atau mau mengampuni seperti Yesus. Jadi, saudara-saudara, di sini saya mengambil 4 poin yang saya jelaskan di sini. Yaitu yang pertama, kasih adalah dasar pengampunan. Yesus mengajarkan bahwa kasih yang sejati tidak hanya diucapkan, tetapi juga ditunjukkan melalui pengampunan. Dalam Yohanes 13 ayat 34, Yesus berkata, Kasihilah seorang yang akan yang lain." Dalam Yohanes 13 ayat 34, Yesus berkata, "Kasihilah seorang akan yang lain sama seperti Aku telah mengasihi kamu." Ia mengampuni bahkan sebelum ia meminta ampun. Di kayu salib ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di dalam Lukas 23 ayat 24. Artinya, mengampuni bukan karena orang itu layak, tetapi karena kita ingin meneladani Kristus. Poin yang kedua adalah mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan. Sering sekali kita berpikir, "Saya sudah mengampuni, tapi hati saya masih sakit." Saudara-saudara, pengampunan bukan berarti kita melupakan luka itu, melainkan memilih untuk tidak membalas. Ketika kita mengampuni, kita sedang melepaskan diri dari belenggu kepahitan. Hati yang penuh kebencian tidak bisa dipenuhi kasih Allah. Dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32 berkata, "Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Jadi, mengampuni adalah keputusan rohani, bukan perasaan sesaat. Poin yang ketiga, kasih dan pengampunan membawa pemulihan. Ketika kita mengampuni, kasih Allah bekerja memulihkan hubungan, menekankan hati, dan membawa damai sejahtera.
Banyak hubungan rusak karena ego dan sakit hati. Hati yang tidak disembuhkan, tetapi ketika kasih Kristus memerintah, pengampunan membuka pintu berkat. Yesus mengampuni perempuan berdosa dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Beginilah firman Tuhan. Judul perikop yaitu Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli kualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyakannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang pendosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah. Dan kasih itu mengubah hidup dari orang yang hina menjadi saksi kasih Tuhan. Kasih yang mengampuni bukan hanya memulihkan orang lain, tetapi juga menyembuhkan hati kita sendiri. Poin yang keempat, aplikasi praktis bagi kita hari ini. Mari kita renungkan. Yang pertama itu adalah, apakah ada orang yang belum kita ampuni? Yang kedua, apakah kita masih menyimpan kepahitan yang menghalangi kasih Tuhan bekerja? Mulailah dengan berdoa. Tuhan, berikan aku hati yang seperti-Mu, yang mau mengampuni, karena hanya kasih Kristus tidak mampu mengampuni tanpa batas. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kasih dan pengampunan adalah dua sisi dari satu koin. Tidak ada kasih sejati tanpa ada pengampunan, dan tidak ada pengampunan sejati tanpa kasih. Yesus lebih dulu mengasihi dan mengampuni kita. Sekarang giliran kita untuk menyalurkan kasih itu kepada sesama. Kasih menutupi banyak dosa dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang yang Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mari kita hidup dalam kasih yang mengampuni, supaya dunia melihat Kristus melalui hidup kita.